Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Ramli Yunus MMKes, Ketua Basinrang Emergency Service 119 Kabupaten Pindrang. Saya ingin menyampaikan bahwa Laser PSC 19 adalah merupakan tim emergensi dalam penanganan kegawat daruratan, kecelakaan lalu lintas, dan kegawat daruratan yang terjadi di rumah dan di tempat kerja. Kondisi di Kabupaten Pindrang sebelum terbentuknya tim Basinrang Emergency Service PSC 119 Kabupaten Pindrang, di mana setiap kejadian kecelakaan lalu lintas di jalan itu dibantu oleh masyarakat awam yang tidak memahami standar operasional prosedur penanganan kecelakaan lalu lintas, sehingga seringkali menimbulkan kecacatan dan kematian. Ada pun beberapa layanan yang kami berikan, terutama untuk kecelakaan lalu lintas di jalan, dapat menghubungi operator Laser PSC 119. Halo, call center 19? Iya, betul. Ada yang ingin bantu? Kecelakaan ke sama adekku, Kak. Lokasi kecelakaannya di mana? Bisa dijelaskan, Bu? Di Jalan Abdullah. Tim akan segera menuju ke lokasi kecelakaan. PSC 119 Kabupaten Pindrang juga melayani home care, yaitu pelayanan bagi masyarakat yang membutuhkan atau mengalami kegawat daruratan di rumah. Jadi tim akan turun ke rumah-rumah warga yang membutuhkan untuk memberikan pelayanan, akan dilakukan pemeriksaan, dan apabila diperlukan rujukan maka tim akan melakukan rujukan. Memang masih perlu penambahan ketika memang dana memungkinkan. Saya kira sudah memenuhi standar pelayanan yang ada di PSC. Sekarang yang perlu kita tingkatkan adalah SDM kita, Pak Dr. Ramli. Ini betul-betul menjadi perhatian khusus PSC. Dengan adanya Laser Emergency 199 sangat terbantu karena mudah diakses dan cepat ke lokasi kecelakaan. Semenjak ada PSC 119, para korban yang mengalami kecelakaan dengan cepat. Itulah beberapa inovasi-inovasi yang kami berikan. Kami menghimbau agar kita semua, masyarakat Kabupaten Pindrang, tetap menerapkan protokol kesehatan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengarkan sekali lagi pernyataan dukungan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pindrang. Silahkan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang ketiga kalinya kami dari Dinas Kesehatan ada inovasi, yaitu agen lakasi laser PSC 119. Di sini tadi sudah disampaikan dalam video bahwa inovasi ini adalah salah satu dari kesehatan untuk pelayanan kegawat daruratan dan terutama untuk kecelakaan lalu lintas yang selama ini mungkin kalau terjadi kecelakaan lalu lintas atau kegawat daruratan di rumah di luar jam kantor atau jam di puskesmas pelayanannya, biasa masyarakat takut-takut untuk membawa ke rumah sakit kalau dia menemukan pasien kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Dengan adanya inovasi ini, dengan aplikasi yang dibuat dari kegiatan ini, sangat terbantu masyarakat Pindrang, utamanya dalam kasus-kasus kegawat daruratan dan kecelakaan lalu lintas yang ada. Dan tim yang ada terekrut dengan baik di bawah kendali Dinas Kesehatan, dan ada satu tim PSC yang terbentuk di Kabupaten Pindrang. Jadi kami dari Dinas Kesehatan sangat mendukung kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan PSC dengan dukungan dana operasional dan pelatihan-pelatihan untuk tenaga-tenaga yang direkrut untuk anggota PSC. Saya rasa dukungan kami dari kesehatan seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Bu. Kami persilahkan kepada inovator untuk mengambil tempat. Pointernya sudah dipegang, Pak? Saya manual saja, Bu. Ya.
Iya, sudah siap Pak? Siap, insya Allah. Ya, kita mulai dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang kami hormati tim panelis KIPP 2022 tingkat Provinsi Selatan. Yang kami hormati Ibu Kadis Kesehatan yang alhamdulillah dapat mendampingi kami pada siang hari ini. Izinkan kami selaku inovator untuk mempresentasikan inovasi kami yaitu agen laka laser, layanan emergensi kecelakaan lalu lintas, tim Lasinrang Emergency Service PC 119 Kabupaten Pindrang. Inovasi ini sudah ada sejak tahun 2017 sampai hari ini dan termasuk inovasi dalam kategori kesehatan untuk berkontribusi pada SDGs ketiga. Latar belakang inovasi ini yang pertama bahwa tidak adanya tim emergensi kecelakaan lalu lintas standby 24 jam. Kemudian yang kedua tidak adanya ambulans transport yang lengkap sarana prasarana yang ada pada saat itu. Kemudian yang ketiga tidak terstrukturnya rujukan dari fasilitas kesehatan ke fasilitas kesehatan lainnya. Yang kedua, adapun tujuan daripada inovasi ini dilahirkan yaitu dengan terbentuknya tim emergensi kecelakaan lalu lintas yang standby 24 jam secara shift. Kemudian yang kedua, adanya ambulans transport yang lengkap sarana prasarana sehingga dapat meningkatkan layanan emergensi kecelakaan lalu lintas. Kemudian yang ketiga, terstrukturnya rujukan dari tempat kejadian ke rumah sakit atau ke puskesmas. Begitu juga sebaliknya. Adapun nilai kebaruan daripada inovasi ini bahwa dengan adanya inovasi ini maka terbentuk posko tim emergensi yang dapat diakses oleh masyarakat melalui beberapa layanan, antara lain melalui call center 119 bebas pulsa, kemudian yang kedua melalui hotline nomor lokal, kemudian yang ketiga masyarakat dapat langsung ke lokasi, kemudian yang keempat bisa melalui aplikasi. Selanjutnya ada tim emergensi yang siap siaga 24 jam secara shift yang bertugas. Yang keempat, adanya responsif yang cepat kurang dari 10 menit. Kemudian ada ambulans sebanyak 6 unit dan roda 2 sebanyak 2 unit. Kemudian adapun keunikan lainnya bahwa dengan terbentuknya inovasi ini menjadi tempat bagi masyarakat umum ataupun lulusan mahasiswa kesehatan yang ingin mengabdikan dirinya di bidang kemanusiaan. Next. Selanjutnya, keunikan lainnya kami kembangkan layanan ini kecuali selain kecelakaan lalu lintas dan kegawat daruratan lainnya di rumah dan di tempat kerja, ada beberapa inovasi yang lain adanya laser berkah, yaitu pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin setiap hari Jumat. Kemudian kedua, semalam di desa untuk mempermudah akses bagi masyarakat terpencil untuk mendapatkan layanan kesehatan. Next, lanjut. Selanjutnya ada Lapak Saraswati, yaitu layanan pemeriksaan kesehatan bagi santri dan santriwati khusus di pondok pesantren yang ada di Kabupaten Pindrang. Kelima, adanya layanan home care untuk kasus-kasus emergensi yang terjadi di rumah. Next. Yang keempat, keunikan lainnya bahwa posko kami ini sangat strategis, mudah dijangkau oleh masyarakat. Dan selanjutnya bahwa kami berkolaborasi dengan beberapa lintas sektor, yaitu dengan lalu lintas untuk kecelakaan lalu lintas, dengan BPBD dan PMI untuk kasus-kasus bencana alam, dengan pemadam kebakaran untuk kasus bencana kebakaran, dengan puskesmas dan rumah sakit untuk kasus rujukan, dan dengan masyarakat yang terlatih dan tidak terlatih untuk kasus-kasus kegawat daruratan. Dan alhamdulillah ini adalah merupakan layanan unggulan pemerintah Kabupaten Pindrang sejak tahun 2018 sampai hari ini. Next. Adapun implementasi termasuk saat pandemi, ketika masyarakat mendengar, mengalami, atau apapun itu, maka masyarakat tersebut akan menghubungi call center 119 melalui operator, dan operator ini akan menyampaikan kepada tim medis yang standby pada waktu itu untuk datang ke lokasi. Ketika sampai di lokasi, maka tim medis ini akan melakukan triase, apakah pasien ini ditangani di tempat, ataukah pasien ini akan dirujuk ke rumah sakit, ataupun sebaliknya akan dikembalikan ke rumahnya. Selanjutnya, setelah dilakukan tindakan, maka petugas ini akan kembali ke posko untuk melakukan evaluasi. Lanjut. Di musim pandemi ini, protokol kesehatan adalah wajib bagi petugas di dalam melakukan layanan emergensi,
dan juga diberikan tugas sebagai tim evakuasi pasien-pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19, baik dari rumah ke rumah sakit, dari rumah sakit ke rumah, maupun dari rumah sakit kabupaten ke rumah sakit provinsi. Next. Adapun dampak sebelum dan sesudah adanya inovasi ini, yang pertama, sebelum ada inovasi tidak ada tim emergensi kecelakaan lalu lintas dan kegawat daruratan. Yang kedua, respon time penanganan kasus itu di atas 30 menit sehingga menimbulkan banyak kematian dan kecacatan. Yang ketiga, tidak tersedianya ambulans transport yang lengkap. Yang keempat, belum optimalnya sistem rujukan antar fasilitas pelayanan kesehatan sehingga banyak kasus-kasus yang ditolak. Selanjutnya, sesudah inovasi ada tim emergensi, ada respon time, tersedia ambulans dan sistem rujukan. Lanjut. Strategi keberlanjutan ada SK Bupati dan SK Kepala Dinas, kemudian ada dukungan pemerintah daerah dengan adanya gedung posko yang dibangun. Lanjut. Selanjutnya diadakan pelatihan bagi tim emergensi dan bekerja sama dengan berbagai organisasi untuk melatih masyarakat dan komunitas yang ada. Lanjut. Adapun strategi keberlanjutan lainnya adalah kolaborasi dalam kasus-kasus bencana alam yang terjadi di Indonesia. Lanjut. Transferabilitas, inovasi ini sangat mudah direplikasi oleh kabupaten lain sehingga ini yang menyebabkan banyak kabupaten kota yang datang di Kabupaten Pindrang untuk belajar terkait ini, yang kemudian mereka replikasi di kabupaten kota mereka masing-masing. Setelah mereka datang di kami akan turun melakukan pendampingan ke beberapa kabupaten kota untuk melaksanakan kegiatan ini di tempat mereka masing-masing. Lanjut. Next. Next lagi. Ya, ini perbandingan posko kami yang pertama, yang sangat sederhana, dan alhamdulillah hari ini kami mendapatkan bangunan yang cukup bagus. Ini berkat dukungan dari Bapak Bupati dan Ibu Kepala Dinas Kesehatan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Pak. Silahkan kembali ke tempat. Selanjutnya kita ke sesi tanya jawab. Saya mulai dari Pak Ahmar. Silahkan Pak. Terima kasih. Kita beri apresiasi kepada presenter. Tepuk tangan dulu untuk presenter. On time dan lengkap, padat dan jelas. Ya. Saya mulai dulu dengan mengkritisi video. Video kalau idealnya itu jangan Bapak sebagai ketua si laser ini yang bercerita tentang inovasi itu, tapi ada orang yang menarasikan itu karena Bapak terlalu sering muncul di video yang seolah-olah menceritakan itu inovasi. Jadi ambil yang bagus suaranya, menarasikan dulu, baru nanti Bapak muncul. Itu satu. Kemudian, nah ini saya mau tanya, kalau tadi kan respon time-nya itu dari 30 menit sekarang menjadi 10 menit. Pertanyaan saya, ketika terjadi kecelakaan di perbatasan Parepare misalnya atau di perbatasan Polmas, Polewali, kira-kira apakah tim Bapak bisa sampai ke sana dalam waktu 10 menit? Atau Bapak merespon time-nya itu maksudnya menanggapi laporan itu? Atau respon time itu menangani si pasien? Itu dulu Pak. Apakah timnya Bapak yang turun atau ada agen-agen di puskesmas terdekat yang diperintahkan untuk segera menangani pasien yang kecelakaan lalu lintas? Itu dulu, nanti sebentar diklarifikasi karena banyak sekali yang saya mau tanyakan ini. Yang kedua, ini inovasita menurut saya terlalu luas yang kita mau jangkau. Kenapa kita tidak fokus saja di soal kecelakaan lalu lintas? Jangan makin masuk di ininya karena menurut saya itu terlalu luas cakupan inovasita sehingga agak sulit nanti melihat di mana ininya, karena kalau kita fokus di kecelakaan lalu lintas saja, di sini kita bisa juga mengedukasi, karena tadi kan masalahnya
ada kasus-kasus yang terjadi ditolong, dibantu oleh masyarakat, padahal masyarakat itu sendiri tidak paham tata cara penanganan orang korban lalu lintas misalnya, atau kecelakaan kerja atau dan sebagainya. Yang seharusnya tidak cacat total malah menjadi catat gara-gara salah angkat misalnya. Nah, ini mungkin perannya di sini kalau bisa berbasis komunitas juga. Jadi ada agen-agen kita di kecamatan yang dilatih untuk menjadi relawan yang bisa menangani persoalan-persoalan kecelakaan dengan standar kesehatan yang telah ditetapkan sebagaimana yang diberlakukan di 119 di inovasi ini. Jadi itu menurut saya yang penting untuk kita ini, karena tadi ada unsur masyarakat, komunitas, organisasi. Nah, ini yang perlu diberdayakan, karena tidak mungkin dalam jangka waktu yang dekat itu, kalau dekat tidak masalah, tapi kalau jauh, apakah Bapak bisa langsung menangani ke sana? Misalnya melapor, tolong kasih tahu ke masyarakat, jangan suruh angkat, tunggu kami yang datang. Nah, daripada mati atau tambah parah, bagaimana ini penyelesaiannya itu? Ini yang mungkin perlu direspon, Pak, ya. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak. Selanjutnya saya ke Ibu Marni. Silahkan Ibu. Nanti aja Pak direspon bersamaan dengan yang lain. Ya, terima kasih Mbak Uni, terima kasih Bapak Inovator untuk presentasinya. Kalau dari saya singkat saja, ini terkait dengan kebaruan. Jadi inovasi seperti ini itu ada banyak ditemukan di daerah-daerah lain, Pak, kabupaten-kabupaten lain yang mungkin sering kita dengar juga. Yang lebih advance itu ada di Bantaeng, ya. Nah, yang saya mau tekankan di sini, Bapak harus mencari pembedanya. Apa yang membuat inovasi Bapak ini berbeda dengan yang sudah ada di daerah-daerah lain, karena di daerah-daerah lain call center seperti ini juga, layanan seperti ini juga sudah ada, ya, respon cepat seperti ini. Ini tips juga untuk Bapak dan inovator-inovator lainnya sebelum mengklaim bahwa ini adalah sesuatu yang baru. Sering juga disebutkan oleh Pak Hidayat, tolong di riset dulu sedikit lewat Google, juga bisa mencari tahu di daerah lain sudah ada enggak dilakukan inovasi seperti ini. Kalau memang misalnya sudah ada dan tetap mau membuat inovasi seperti itu, setidaknya ada pengembangannya, Pak. Ada fitur-fitur baru yang ditambahkan sehingga ini kemudian ada nilai kebaruannya. Kalau kita bilang ini baru di wilayah saya, mungkin Bapak bisa bilang begitu karena Bapak tidak tahu kalau di wilayah lain sudah ada. Jadi ini pentingnya riset, ya Pak, bisa lewat googling, riset sederhana. Kemudian ini tadi call centernya itu 119, Pak, ya. 119 kalau tidak salah itu call center Kementerian Kesehatan untuk NCC. Gimana, Pak? NCC. Jadi ini aplikasi untuk Kementerian Kesehatan 119. Oh, bukan yang layanan ini ya Pak. Kalau misalnya di Pinrang lagi ada kejadian, terus call center yang dihubungi nomor mana Pak? Ya, jadi masing-masing daerah punya kode tersendiri Bu. Jadi semua yang penelpon melalui 119 itu akan masuk ke NCC namanya. Kemudian NCC ini akan meneruskan ke daerah tersebut. Termasuk di kami Kabupaten Pinrang, tapi belum semua kabupaten kota sudah terintegrasi. Ini baru sebagian. Oh, jadi harus ke sentral dulu ya Pak? Ya. Belum, saya tidak ada yang khusus langsung ke Pinrangnya Pak. Ada, kami langsung melalui hotline nomor lokal. Ada nomor lokal kami 0811 4133 119. Itu yang biasa dihubungi oleh masyarakat. Oke. Ya. Ya, karena saya tadi lihat 119, setahu saya hubungi ini kalau waktu saya bermasalah dengan sertifikat vaksin ini. Ya, dari saya itu saja Pak. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu. Selanjutnya saya ke Pak Hidayat. Silahkan Pak.
memang inovasi yang terkait layanan cepat seperti ini sudah umumnya hampir terdapat di sebuah daerah, di semua daerah ya, karena ini sudah jadi kebutuhan. Sehingga sesuatu yang sudah umum itu tidak lagi menjadi inovasi. Kita hanya melaksanakannya sebagai sebuah program. Nah, bagaimana strateginya ketika dia mau menjadi satu inovasi? Yang pertama kita harus lihat masalah. Masalahnya harus jelas. Masalah itu bisa kita lihat dari penerima manfaat itu sendiri. Jadi mereka kemudian masih mengalami kekurangan dengan layanan-layanan yang ada seperti ini misalnya. Kemudian yang kedua, aspek pelayanannya. Jadi aspek pelayanan dalam hal ini apakah kita mempercepat ataukah kemudian merubah birokrasi atau tahapan SOP-nya kita rubah, kita desain. Kemudian tools-nya. Apakah kita mengembangkan tools yang ada di tempat lain. Jadi ini beberapa strategi yang bisa kita lihat dari sebuah pengembangan program kerja menjadi satu inovasi. Karena ini sudah menjadi program kerja sebenarnya, kegiatan yang rutin di semua OPD, di semua kabupaten kota, maka strategi Bapak ketika mau mengangkat ini menjadi sebuah inovasi, 3 hal itu diperhatikan. Kemudian kita buat hal yang berbeda atau yang belum ada di lokasi kita, di tempat lain, kemudian kita implementasikan di kabupaten kita. Itu strategi untuk pengembangan inovasinya. Nah, memang tadi dijelaskan bahwa ini melayani khusus kecelakaan. Di beberapa tempat itu sudah ada kolaborasi untuk semua masalah. Bahkan sampai kucingnya hilang menghubungi juga. Ya, ada call center juga. Semua urusan dia urusi. Ya. Jadi itu tanda kutip ya, apakah membantu atau memanjakan masyarakat. Nah, tetapi minimal sekarang memang banyak kebaharuan dalam aspek layanan-layanan seperti ini. Yang menjadi pertanyaan saya kepada Bapak, bagaimana Bapak mengkolaborasikan implementasi agen Lakasi Laser ini dengan urusan-urusan lain? Kan ini berada di kesehatan ya. Nah, ada urusan ketertiban umum, ya ada urusan lain. Apakah ada jalur-jalur komunikasi yang dibuat atau MOU dengan pihak-pihak lain, Bu? Bagaimana, ada Pak? Ya, silahkan langsung dijawab. Ya, jadi terima kasih Pak. Ya. Jadi selain ini kami juga berkolaborasi sebenarnya dengan beberapa lintas sektor terkait, antara lain dengan kepolisian dalam hal ini polisi lalu lintas untuk kasus-kasus kecelakaan lalu lintas, kemudian dengan BPBD, kemudian dengan PMI, kemudian dengan Kemenak untuk untuk pesantren tadi, kemudian dengan pemadam kebakaran, Dinas Perhubungan, dan juga dengan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, termasuk Jasara Harja, Pak. Ya. Jadi, nah, apakah dengan semua pihak-pihak itu ada MOU, Pak, dibuat? Iya, jadi MOU ini, Pak, kami sudah prakarsa untuk dibuat. Cuma saat ini terkendalanya karena BPJS Kesehatan harus mengirim dulu MOU ini ke pusat. Kita masih menunggu konfirmasi dari pusat apakah mereka setuju dengan MOU yang kita sudah buat atau tidak, Pak, sampai hari ini. Ya, oke, makasih. Cukup dari saya, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Selanjutnya saya ke Pak Sarwan. Silahkan, Pak. Pak, ini sudah ada di Jeneponto yang pernah aku catat ya. Ada di Jeneponto, Bantaeng, ada di Parepare. Mungkin nilai lebihnya mungkin kalau menurut saya kualitas dari pelayanan itu ditingkatkan. Bahkan kalau di Bantaeng itu Pak ada dia punya respon time lewat pakai pasir itu Pak. Dikasih tek itu sampai habis itu pasir itu harus sudah terlayani. Nah, saya lihat ini Bapak fokusnya ke lalu lintas. Mungkin apakah di sekarang pertanyaan saya begini Pak,
di mobil ambulansnya Bapak itu dia sebagai ambulans saja atau ada peralatan medis juga di dalamnya? Ya, jadi di ambulans transport itu Pak sudah dilengkapi sarana prasarana untuk kegawat daruratan dan juga itu yang Bapak kasih nilai tambah. Siap. Ya, siap. Itu yang Bapak explore lain daripada yang lain. Karena yang lain itu bukan cuma di kegawat daruratan lalu lintas. Jadi Bapak itu bisa kelebihannya, keunikannya itu adalah fokus kepada walaupun yang lain juga ya, tetapi yang Bapak angkat di sini kecelakaan lalu lintas sedikit ya. Siap. Kecelakaan lalu lintasnya itu yang Bapak explore. Yang kedua adalah fasilitas yang ada di dalam ambulans. Dalam ambulans itu sudah di-upgrade untuk mengatasi kegawat daruratan sebelum sampai di UGD. Nah, itu yang Bapak kasih begini supaya lain daripada yang lain. Siap. Dan itu Bapak tulis di hasil, di dampak ya. Di dampaknya itu bahwa di outputnya itu respon time-nya itu artinya kalau yang orang-orang yang sebelumnya itu kalau di UGD kan lama ditangani di situ, tapi Bapak ini sudah kasih treatment waktu di atas ambulans sehingga itu yang Bapak blow up. Harusnya dia itu kalau sampai di UGD sekitar 1 jam, Bapak ini bahkan sudah kasih treatment di situ umpama ya setengah jam sebelumnya yang harusnya ini sudah ada treatment di situ. Itu yang Bapak explore karena Bapak punya fasilitas di ambulans kan? Siap. Nah itu yang Bapak kasih nilai lebih. Iya, terima kasih Pak. Siap Pak, makasih. Kita beri aplaus untuk inovasi Agen Laka Silaser dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pinrang. Kami persilahkan kepada inovator beserta tim untuk meninggalkan tempat.